jalannya proses musyawarah desa RKPDes Desa Serindu yang berbasis SDGs pada hari ini ya, di tahun anggaran 2022. Jadi hari ini kita akan pantau ya jalannya musyawarah desa Serindu pada saat ini. Nanti kita akan lihat bagaimana berlangsungnya kegiatan di dalam. Kita akan pantau terus pemirsa, dan sekarang kita akan lihat langsung ke dalam. Oke. Pada pembawa acara, pertama-tama ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katarino Bajramin Kasaruga Basengat Kajabata. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Serindu, Bapak Pendamping Kecamatan Pak Edi, pendamping lokal Ibu Musri, Bapak Koramil yang diwakili oleh Mbak Binsa, para kepala dusun Padagi dan dusun Serindu, Pak RT, sebenarnya RT yang ada di Desa Serindu, rekan-rekan BPD, tokoh adat, ketua LPM, dan Bapak Ibu hadirin hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena di mana pada kesempatan pagi ini kita boleh diberi kesehatan hingga kita boleh melaksanakan Musdes RKPDes tahun 2022 ini. Karena itu selaku orang percaya, mari kita panjatkan puji dan syukur sekali lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian kami banggakan, pada kita pada kesempatan pagi ini adalah untuk menyampaikan apa yang telah masyarakat sampaikan kepada kita, yang harus kita bahas dan harus kita usulkan. Bahwa masyarakat kita, kami katanya mau membangun ini, harus itu prioritas. Tapi kita selaku perwakilan masyarakat dan kita yang paham dengan aturan-aturan, kiranya itu bisa kita sampaikan kepada warga masyarakat. Karena di mana jadi itu kepada Bapak Ibu RT khususnya dan kepala dusun, bahkan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, kita harus bisa juga menahan atau menampung aspirasi, dan kita juga bisa menyesuaikan apakah itu prioritas atau itu hanya sekedar ketika dibangun nanti jadi sia-sia. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia pada kesempatan pagi ini. Jadi di sini untuk Desa Serindu terdiri dari 2 dusun dan 9 RT. Dan pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021, musyawarah desa perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2022 secara umum dibuka. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katarino Bajramin Kasaruga Basengat Kajabata. Adil Katarino Bajramin Kasaruga Basengat Kajabata. Terima kasih buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan, Ibu Pendamping Lokal, Ketua BPD beserta staf, Bapak Babinsa Desa Serindu, Bapak Bernard, serta sahabat kita dari media,
Amos, terima kasih untuk hadir, serta Pak RT, dusun dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Serindu. Kami terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini dalam momen kita untuk mengadakan musyawarah desa tentang APBDes anggaran tahun 2022. Jadi dasar kita ini adalah undang-undang desa ya. Pada tahun 2014 itu ada di situ jelas bahwa desa mengadakan musyawarah untuk pembiayaannya tahun ke depan. Jadi hari ini kami juga minta maaf karena Bapak dari Kecamatan tidak hadir. Kita tidak tahu alasannya. Kemarin ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan musyawarah yang telah diambil dari Pak RT dan lembaga-lembaga apa yang harus kita bangun untuk tahun 2022. Itu tergantung lagi dananya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dana desa itu cukup enggak ya? Karena untuk sementara kami belum mendapat pagu dari pemerintah kabupaten. Cuma kita hanya memakai ataupun berdasarkan pagu anggaran tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya ambil kebijakan untuk yang menerima COVID ya, kita harus cari betul-betul yang membutuhkan ya. Nanti Pak RT catat betul-betul mereka itu yang tidak mampu ya, jangan bagi mereka yang mampu kita bantu. Tapi untuk tahun ini, untuk tahun kedepannya kita membantu betul-betul ya mereka yang janda, duda, yang sudah tua. Jangan yang muda lagi kita bantu. Kenapa? Karena kita harus membangun fisik juga. Karena untuk tahun ini kita fisiknya belum cuma 2 ya. Jadi percuma kita muslimkan kalau kita tidak mendapatkan fisik. Jadi nanti saya minta untuk Pak RT dusun tolong datang warga kita yang betul-betul membutuhkan ya. Yang mereka masih bisa kerja kita bantu. Jadi kita bantu mereka betul-betul. Sekali lagi yang betul-betul membutuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 ini kita belum melakukan fisik karena pengajuan nanti pada tahap ketiga ya. Dan kita ajukan untuk fisik, yaitu ada 2 kegiatan untuk fisiknya. Yang pertama itu lapen di Omset, yang kedua penimbunan jalan di Terang. Jadi untuk kegiatan fisiknya cuma 2. Yang lainnya untuk pelatihan kemarin sudah kita laksanakan. Jadi yang belum kita laksanakan yaitu pelatihan tentang PKK ya, PKK dengan mesin jahitnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, Pak RT sudah buat catatan ya dari lembaga lain, lembaga adat. Posyandu, saya minta maaf Posyandu untuk yang tahun kemarin. Mengapa kami tidak masukkan datanya itu? Karena kemarin kami data itu tidak dicatat, ya. Jadi kegiatannya tidak dilaksanakan kembali. Tahun ini kita catat kembali, ya, untuk sekretaris nanti catat itu apa kegiatannya harus kita laksanakan. Begitu untuk adat ya. Lembaga lain, Karang Taruna juga ya, karena Karang Taruna ini kemarin juga tidak hadir dalam musyawarah, tidak punya program, jadi harus ada punya program apa yang harus kita laksanakan untuk 2022. Jadi punya program nanti kita jelaskan ya. Yang ya, untuk 2022 ini semuanya harus punya program. Pak RT juga harus punya program ya. Ini mungkin ada Pak RT yang baru untuk pada kami Serembang.
berarti belum mengerti ya. Jadi Pak RT yang masih baru adalah pertama-tama sebenarnya ada di Agustus ya. Mus ini diadakan antara dusun-dusun dengan RT apa yang harus dilaksanakan. Jadi pada hari ini kita adakan musyawarahnya, tinggal kita melihat ya apakah itu prioritas, apakah itu hanya tidak prioritas. Jadi yang kita laksanakan nanti adalah betul-betul prioritas. Ya, sudah sini ada juga yang masih belum prioritas ya, dan juga ini saya pengennya belum jelas. Jadi nanti kita perbaiki lagi pengajuannya ini ya. Ini yang saya lihat ini yang bawah ini adalah keras ketertiban masyarakat. Ada beberapa RT yang mengajukan. Jadi ketertiban masyarakat itu yang bagaimana yang mendapatkan perdes. Itu sebenarnya harus dengan BPD nanti. Jadi rapat BPD kita undang wakil masyarakat. Sebenarnya yang bagaimana yang harus kita tertibkan ya. Karena di sini masih umum ketertiban masyarakat. Apakah masyarakat kita ini tidak tertib? Ya, mungkin sering kelahi kali ya, mungkin bagaimana ya? Di manakah tidak tertib ini tidak mematuhi aturan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, untuk sementara, jadi musyawarah kita nanti hari ini sama-sama kita bahas bersama dengan BPD. Yang mana yang prioritas itulah yang kita utamakan dulu. Kalau memang tidak prioritas ya kita nomor 2 kan dulu lah ya. Karena ini saya banyak yang diajukan oleh Pak RT ini. Mungkin dari saya hanya itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka mengadakan musyawarah desa untuk anggaran tahun 2022. Baik kakak, saya ucapkan terima kasih. Katalino Bacurabut Kasarga Basenata Jabatan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Serindu, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Bapak Edi Sumartono, yang kami hormati Bapak Babinsa, dan yang kami banggakan Bapak-bapak Ibu peserta Musdes pada hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Musdes di Desa Serindu ini. Saya sedikit akan menyampaikan tentang alur Musdes penyusunan RKPD tahun 2022. Pertama yang perlu kita cermati yaitu pertama kita harus melakukan pencermatan ulang RPJMDes. Jadi semua kegiatan yang akan kita laksanakan di desa otomatis sudah tertuang dalam dokumen RPJMDes. Jadi setelah kegiatan RPJM dibentuk, otomatis kita tidak lagi mengajukan usulan-usulan dari bawah, karena di dokumen RPJMDes tersebut semua usulan kemarin dari bawah semua ya, dari dusun, dari RT, semua lembaga-lembaga unsur masyarakat sudah memberikan masukan untuk yang akan dimasukkan di dokumen lampiran RPJMDes. Selanjutnya kita melakukan pencermatan di RKPDes di tahun 2022. Kalau saya lihat di Desa Serindu ini ada beberapa kegiatan yang tidak terrealisasi di tahun 2021 kemarin.
ke-18 isu-isu yang sudah termuat di data SDGs kemarin yang kita input lumayan lama itu ya, data SDGs itu. Jadi kita Musdes berbasis SDGs untuk saat ini. Jadi kita juga harus memperhatikan isu-isu apa yang ada di menu SDGs tersebut. Ada 18 isu. Salah satunya ada pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menyangkut tentang BUMDes, pengembangan ekonomi desa, yang nantinya akan berimbas ke pendapatan desa atau PAD. Selanjutnya setelah kita melakukan pencermatan itu tadi dan memperhatikan tentang isu-isu yang ada di menu SDGs tersebut, kita juga perlu menyelaraskan program pembangunan yang dari kabupaten. Jadi tidak lepas dari program pembangunan kabupaten. Kita harus menyelaraskan juga apakah kegiatan pembangunan yang ada di program kerja kabupaten. Jadi kalau supaya apa yang kita misalnya nanti ada kegiatan yang tidak tercover di dana desa, bisa juga kita masukkan di daftar usulan di RKPDes yang akan kita bawa nanti waktu kegiatan musrembang kecamatan. Jadi boleh saja melakukan kegiatan, oh itu terlalu besar dananya tidak tercover dengan dana desa, boleh saja itu diusulkan, tidak apa-apa, dimasukkan saja, tetapi nanti diusulkan kembali saat musrembang kecamatan itu di daftar usulan RKPDes. Kurang dan lebihnya apabila dalam kata-kata saya ada yang salah ataupun kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimpang. Sebenarnya kita punya pendamping. Rajin-rajinlah berkonsultasi dengan pendamping. Di desa ada pendamping, di kecamatan ada pendamping. Tugas pendamping itu mendampingi. Pendamping sudah dianggap tahu karena dia direkrut oleh kementerian untuk mendampingi desa. Itu tujuannya di situ, Bapak. Seharusnya dari awal Bapak, hari ini kita mengadakan 2 musdes, Bapak. Ya, kemarin sudah kita latih nih. BPD dan desa sudah kita latih di Kayangan Resort. Inilah tindak lanjutnya. Ya. Jika Bapak dan Ibu tidak mengerti, ada pendamping yang akan dijelaskan. Sudah ada grup pendamping. Ya. Di situ selalu mengemukakan proses. Ya. Baik dari berita acaranya, baik dari susunan acara. Jadi yang dalam kegiatan hari ini yang terlupakan satu, Musdes review RPJMDes. Ya. Mengapa Musdes itu harus dilakukan? Musdes review mengulas kembali RPJMDes yang lalu. Ya. Mengapa barang itu kita lakukan? Karena ada Permen Des nomor 21 tahun 2020. Ya. Di situ mengatur tentang SDGs. Artinya RPJMDes kita, RPJMDes Desa Senindung, kita ulas kembali, harus berbasis SDGs. Ya. Jadi usulan-usulan yang ada di dalam rekap RPJMDes itu kita ulas kembali, Bapak dan Ibu. Ya, kita ulas kembali. Terus kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengusulkan usulan baru nih yang berbasis SDGs yang sesuai dengan Permendes 21 tahun 2020. Ya, ada 5 item di situ. Ya, isunya 5 item yang harus diperbaiki. Ya, jika Bapak dan Ibu kemarin ikut pelatihan dan betul-betul mencermati, ya, dia akan mengetahuinya. Ya, 5 isu tersebut atau 5 permasalahan yang harus ditimbulkan di dalam Musdes, kan ya, itu adalah kesehatan. Ya. Mengapa faktor ekonomi kita rendah?
Kemarin ada nggak yang di kuesioner SDGs? Di situ ada Bu, Pak, ya, kalimat pendapatan, ya. Nah, itu faktor ekonomi. Mengapa ekonomi kita rendah? Ya. Kedua, faktor pendidikan. Ya. Banyak anak-anak putus sekolah. Apa sebabnya? Ayo kita cari akar masalahnya. Ya. Terus kemudian faktor ekonomi sudah, faktor pendidikan sudah, apalagi lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup itu tata kelola desa, fisik. Ya. Mengapa desa kita ini masih pembangunannya masih kurang? Apa yang mau diperlukan? Ya, nah, itu tata kelola. Kemudian yang keempat, isunya adalah keamanan dan ketertiban. Apakah kita membuat perdes? Apakah desa kita ini masih tidak aman? Ya, isu itu dulu yang kita gali Bapak dan Ibu. Desa kita tidak aman. Bapak dan Ibu mengusulkan, ayo kita usulkan pembuatan pos kambing. Kan? Terus kemudian kita lihat lagi, maaf, binatang masih berkeliaran yang merusak tanaman. Ya. Ayo kita sama-sama buatkan perdes. Perdes apa? Tertib ternak. Ternak harus dikandangkan. Itu salah satu contoh. Ya. Terus yang kelima, ya, ekonomi sudah, pendidikan sudah, lingkungan sudah, terus terantip, nah, keamanan dan ketertiban sudah. Satunya lagi apa Bu? Ya, kesehatan. Bidang kesehatan. Mengapa warga desa Serindu sering sakit? Kan? Mengapa warga desa Serindu, maaf, contoh, ya, terdampak COVID atau anak-anak sering sakit? Nah, ajukan usulan itu. Kan? Apakah kita mau buat posyandu? Kan? Atau kita mau buat apa di situ ya supaya masyarakat kita kesehatannya terjamin. Usulan itu dulu yang kita naikkan Bapak dan Ibu. Ya. Terus kita cermati lagi RPJMD kita yang lama nih. Jika usulan baru tadi yang 5 item tadi itu, ya, sudah tercover semua, kita cross check, kita cermati RPJMD kita yang lama. Sudah tercover belum di dalam rekapan penampilan itu? Jika sudah terreka, sudah ada, ya kita buang. Yang belum, kita masukkan. Sebanyak mungkin Bapak dan Ibu. Ya. Karena RPJMD itu arah kebijakan desa, arah kebijakan kepala desa untuk membangun desa selama 1 periode, yaitu 6 tahun. Jadi RPJMD dulu Bapak dan Ibu hari ini, ya. Mustes RPJMD dulu, review, mengulas kembali, ya, mengulas kembali RPJMD Desa Serindu. Ya. Jangan Bapak mengusulkan, tapi usulan Bapak tidak tertera di dalam RPJMD. Temuan Bapak dan Ibu. Kesian Pak Kades sudah membalikan. Ya. Satu contoh, Bapak dan Ibu mengusulkan posyandu, bangun posyandu. Kan? Atau Bapak dan Ibu mengusulkan PAUD, tapi di dalam RPJMD tidak tertera posyandu dan tidak tertera PAUD. Tahu-tahu masuk di dalam RKP. Ya. Itulah yang menjadi temuan. Jadi usulan yang ada di dalam RKP itu harus terdaftar, harus ada di dalam RPJMD. Harus tercover Bapak dan Ibu dalam RPJMD. Karena dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa, ya, itu adanya di RPJMD. Pembangunan jangka menengah 1 periode 6 tahun. Kan? Mengapa ada RPJMD? Kan? RPJMD itu memilah kembali Bapak dan Ibu. Apa usulan yang ada di dalam RPJMD dikeluarkan, ya, dicari skala prioritas
dicari perizinan, dicari skala prioritas. Itulah nanti yang akan dibangun. Jadi Bapak dan Ibu ini harus mengusulkan sebanyak mungkin, kan, yang nanti akan dituangkan di berita acara review RPJMD. Hasil review RPJMD merupakan bagian dari RPJMD yang lalu. Jadi RPJMD yang lama tetap berlaku, ditambah dengan usulan-usulan yang baru yang berbasis SDGs. Itu dia Bapak dan Ibu. Begitu usulan baru semua sudah masuk, RPJMD sudah ditetapkan, hasil review sudah ditetapkan, barulah kita bicara RKP. Baru kita bicara RKP. Nah, di RKP inilah kita menentukan apakah mau mengusulkan usulan yang baru atau usulan yang lama yang tereliminasi kemarin yang tidak terdanai, kita usulkan kembali dan kita tetapkan. Ya. Terus kemudian masih ada sisa anggaran. Ya. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak BPD dan dibicarakan oleh Pak Kades. Ya. Saya tangkap itu semua Bapak dan Ibu. Saya duduk di sini pura-pura ke rektor. Ya. Padahal kuping saya itu benar. Saya cermati. Ya. Nah, tadi sisanya berapa Pak? Berkisar 300-an. Ya. 300-an itulah yang harus kita bicarakan. Untuk apa? Bapak dan Ibu mengajukan usulan kan? Ya. Usulan yang Bapak dan Ibu ajukan tadi, ya, yang barusan saya dengar dari itu dituangkan dulu, dimasukkan dulu ke dalam RPJMDes. Ya. Daftarkan dulu nih di RPJMDes, jangan tidak. Kalau tidak terdaftar, tidak tercover di dalam RPJMDes, review RPJMDes akan jadi temuan Bapak dan Ibu. Jadi saya ulang kembali, usulan yang ada di dalam RKP, ya, Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 harus termuat di dalam RPJMDes. Itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi tahun depan tidak ada lagi mustus, tidak ada lagi penggalian usulan. Usulan Bapak dan Ibu untuk membangun desa Serindu sudah tertuang di dalam RPJMDes yang akan dilaksanakan oleh kepala desa selama 6 tahun, tapi dikerjakannya bertahap. Ya. Nanti kira-kira Bapak dan Ibu, ya. Itu yang harus saya berikan pemahaman dengan Bapak dan Ibu supaya kita tidak rancu. Ya. Nah, maka tadi saya bilang maaf Pak BPD ya, bukan kita mendiskriminasi, tidak, bukan itu tujuan saya, tidak. Maka tadi dari awal saya sudah minta maaf dulu. Tujuan kita sama-sama belajar. Ya, inilah tugas pendamping. Ya, tugas mendampingi desa Bapak dan Ibu, mendampingi desa, mendampingi kecamatan dalam proses penyerapan dana desa harus sesuai regulasi. Ya, perencanaan Bapak dan Ibu dipanggil ke sini untuk rapat untuk merencanakan pembangunan. Ya, jangan salahkan Pak BPD, jangan salahkan Pak Kades. Rencana pembangunan itu diambil dari bawah, sesuai yang diomongkan dengan PRD tadi, Bu Musri. Di mana diaturnya? Diaturnya di Permendagri 114/2014 tentang perencanaan. Jadi Bapak dan Ibu dipanggil ke sini, dipanggil apa? Untuk merencanakan apa sih program kerja Pak Kades ini? Ayo kita usulkan pembangunan ini, baik di bidang fisik maupun bidang pemberdayaan. Usulannya dari mana? Dari bawah diambil. Pelaksananya siapa? Pelaksananya desa. Yang menetapkan siapa? BPD. Kan? Jadi jangan bilang Pak Kades semau-maunya saja membangun. Tidak Bapak Ibu. Tidak demikian. Karena usulan datang dari bawah. Makanya dalam rapat itu yang selalu diundang adalah perwakilan masyarakat, perwakilan LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, dusun. Kalau ada RW, ya, perwakilan perempuan, supaya mereka mengajukan usulan yang kira-kira bermanfaat untuk warga desa. Jadi usulan Bapak dan Ibu itu dirangkum, ya,
dirangkum dalam RPJMDes. Hari ini kita mengadakan review, ya, mengulas kembali RPJMDes kita yang lama, ya, dimasukkan usulan baru yang berbasis SDGs. Mengapa berbasis SDGs? Karena ada peraturan desa, peraturan Kementerian Desa tertinggal nomor 21 kemarin tahun 2020, kan? Adanya pendataan SDGs. Artinya pembangunan desa harus berbasis data dan berkelanjutan. Ada perubahannya Bapak. Tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin apa yang dilakukan oleh Pak BPD dan Pak Desa, ya betul, saya ajukan. Tapi hari ini ada yang terlupakan. Itulah yang harus saya benahi dulu. Ya. Harus saya sesuaikan dulu dengan regulasinya. Ya. Perencanaan sudah dilaksanakan, Permendagri 114. Ya. Bapak dan Ibu diundang. Ya. Permendes 16 tentang musyawarah sudah kita laksanakan. Hari ini BPD dengan desa dan warga masyarakat bermusyawarah untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kan, keamanan dan ketertiban, ya, itu harus dimasukkan kembali ke dalam RPJMD. Nah, kita ada 2 dusun nih, ya, kita ada 2 dusun. Dusunnya hadir enggak? Pak RT-nya hadir enggak? Hadir semua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mewakilkan warga dari dusun tersebut. Dari warga dusun tersebut, kan? Silahkan ajukan dulu nih usulan, ya, usulan yang berbasis kesehatan, pendidikan, kan, ekonomi, lingkungan hidup, dan keamanan ketertiban. Ajukan ya barang itu dulu, ya. Nanti direkap dalam RPJMDes, direkap nih, ya. Sudah final, sudah ditetapkan dan tidak berbenturan dengan usulan yang lama. Nanti barang itu kita keluarkan lagi, ya. Kita keluarkan lagi, kita bawa di dalam Musdes RKP. Karena hari ini ada 2 kegiatan yang kita kerjakan, ya. Kira-kira dipahami enggak? Ya. Hari ini Bapak dan Ibu, ya, kita review dulu, kan, usulan apa yang kira-kira mau diajukan.